Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada industri yang untungnya gede banget, sementara yang lain kayaknya susah payah? Nah, hari ini kita bakal bongkar jawabannya dari sebuah buku legendaris Competitive Strategy karya Michael Porter. Buku ini terbit tahun 1980, dan wow, dampaknya luar biasa. Ini bukan cuma buku tips dan trik biasa loh. Porter itu ngasih kita cara pandang yang bener-bener baru buat ngelihat persaingan. Dan yang hebat, kerangka berpikirnya itu masih dipakai sampai sekarang. Coba bayangin, sebelum ada buku ini bikin strategi bisnis itu seringnya kayak, ya cak-cakan. Porter datang dan membereskan semuanya. Dia ngasih kita semacam peta yang terstruktur buat jawab pertanyaan paling fundamental itu. Oke, kita langsung bedah aja ya. Jadi intinya, buku ini ngajarin kita cara yang sistematis, yang disiplin gitu, buat menganalisis industri dan kompetitor. Konsep keunggulan kompetitif, yang tadinya abstrak, jadi lebih jelas dan terstruktur. Nah, ide besar pertama dari Porter itu sederhana, tapi mendalam banget. Sebelum kita bisa bersaing, kita harus mendiagnosis dulu medannya. Persis kayak dokter kan? Nggak mungkin langsung kasih obat sebelum tahu penyakitnya apa. Alat diagnosis inilah yang disebut Porter sebagai analisis struktural. Dan fondasinya, nah ini dia intinya, dibangun di atas 5 kekuatan utama yang ternyata menentukan untung ruginya sebuah industri. Dan 5 kekuatan ini bukan cuma soal siapa lawan kita ya, ini jauh lebih dalam. Ini soal memetakan siapa yang pegang kendali, siapa yang punya power, dan akhirnya kemana kue profit itu bakal lari. Nah, disinilah letak kejeniusan Porter. Dia mengubah cara kita mikir tentang kompetisi. Ternyata ini bukan cuma soal perang sama pesaing sebelah, tapi ini adalah pertarungan melawan berbagai tekanan dari banyak arah. Oke, yang pertama, ancaman pendatang baru. Simpelnya, seberapa gampang sih pemain baru masuk ke pasar kita? Kalau hambatannya tinggi, ya pemain lama aman. Contohnya kayak industri komputer mainframe dulu. Butuh riset dan pabrik yang gede banget. Nah, itu jadi benteng yang melindungi pemain lama dan bikin keuntungan mereka tetap terjaga. Oke, berikutnya daya tawar pembeli. Pertanyaannya, seberapa kuat sih pelanggan kita buat maksa kita nurungin harga? Contoh paling gampang deh, para produsen mobil raksasa. Mereka punya kekuatan tawar yang luar biasa besar ke pemasok ban mereka kan? Mereka bisa banget menekan harga. Nah, kekuatan-kekuatan lain, kayak kekuatan pemasok, produk pengganti, dan persaingan, bekerja dengan logika yang mirip. Mereka semua ikut nentuin aturan main di industri. Pemasok yang kuat bisa naikin harga, produk pengganti bisa bikin produk kita nggak relevan lagi, dan ya, persaingan yang sengit pasti bakal gerus profit semua orang. Jadi poinnya di sini adalah gabungan dari kelima kekuatan inilah yang pada akhirnya menentukan potensi profit di sebuah industri. Kalau kekuatannya intens, ya profitnya bakal tipis. Sebaliknya, kalau kekuatannya lemah, profitnya bisa tebal banget. Ini yang bikin kerangka kerja Porter jadi sangat berguna. Oke, kita udah mendiagnosis industrinya pakai 5 kekuatan tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menangnya? Nah, menurut Porter, pada dasarnya cuma ada 3 strategi umum yang bisa kita pilih. Lihat deh tabel ini. Pilihannya itu antara main di seluruh industri atau fokus ke segmen yang lebih kecil. Terus, di dalam target pasar itu, kita mau jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda dan unik. Simple kan? 2 strategi ini, kepemimpinan biaya dan diferensiasi, bener-bener 2 jalan yang berbeda banget. Satu fokus buat jadi yang paling efisien dan murah, satunya lagi fokus bikin produk atau layanan yang dianggap spesial dan unik di mata pelanggan. Strategi fokus ini beda lagi. Alih-alih mau jadi juara di liga utama, kita pilih jadi raja di satu liga kecil atau ceruk pasar. Tujuannya adalah melayani segmen sempit itu jauh lebih baik daripada siapapun. Tapi Porter juga ngasih satu peringatan yang keras banget. Ada satu jebakan yang harus dihindari, yaitu mencoba jadi segalanya untuk semua orang. Katanya, ini resep menuju kegagalan. Perusahaan yang terjebak di tengah ini, posisinya nanggung banget. Mau jadi yang termurah, tapi pangsa pasarnya nggak cukup besar. Mau jadi yang unik, tapi produknya nggak spesial-spesial amat. Mau fokus, juga nggak. Akhirnya, performanya ya di bawah rata-rata. Makanya seringkali ada kurva berbentuk U antara profit dan pangsa pasar. Yang profitnya tinggi itu biasanya yang pangsa pasarnya kecil banget tapi fokus, atau yang pangsa pasarnya gede banget sekalian. Nah, yang di tengah-tengah ini yang paling bahaya. Contoh klasiknya itu Chrysler di masa lalu, kejepit antara GM yang murah dan Mercedes yang mewah. Oke, jadi gimana nih cara kita memakai semua ide keren ini dalam praktek? Poin kuncinya adalah ini.
Tujuan utama dari strategi kompetitif itu ya buat nemuin posisi di mana perusahaan kita bisa bertahan paling baik dari gempuran kekuatan-kekuatan tadi, atau bahkan bisa memengaruhinya. Jadi kerangka 5 kekuatan dan 3 strategi ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini adalah alat bantu praktis buat cari posisi yang unik dan bisa dipertahankan. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apa aja kekuatan yang lagi membentuk industri Anda? Dan apa strategi kemenangan yang Anda pilih? Dengan menerapkan model ini, Anda nggak lagi cuma ikut arus persaingan. Anda bisa mulai proaktif membentuk kesuksesan Anda sendiri.